warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Leli Beliani bisa menemani Anda kali ini dalam program Pelangi Desa. Sebuah program yang diproduksi TVRI Jawa Barat ini akan menyajikan informasi mengenai potensi, prestasi dan juga beragam aktivitas di sebuah desa. Kali ini saya dan tim liputan akan mengajak Anda untuk berkunjung ke beberapa desa di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Desa Wuragati, desa yang terletak di Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, adalah salah satu desa dari ratusan desa di Provinsi Jawa Barat yang berkembang sangat pesat. Jalan menuju Desa Wuragati tampak mulus dan beraspal hot mix. Memasuki gerbang desa, yang tampak adalah desa yang bersuasana kota. Tidak terasa suasana pedesaan di desa yang letaknya sekitar 6 km dari ruas jalan raya yang menghubungkan Bandung Cirebon ini. Di sepanjang kiri kanan jalan yang membelah desa Wuragati, tampak deretan rumah warga desa yang megah, layaknya rumah di kota-kota besar. Sejak dijadikan desa pertumbuhan yang merupakan program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat tahun 2007 lalu, desa ini tumbuh sangat pesat. Berbagai prestasi pun diraih desa Wuragati. Salah satunya ketika meraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai desa pertumbuhan terbaik dan menyisihkan puluhan desa lainnya. Desa Wuragati yang berpenduduk 3.982 jiwa, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Desa Wuragati memang unik. Ketika pendatang atau siapapun berkunjung ke desa ini akan kagum, bahkan seorang mantan gubernur ketika pertama kali berkunjung ke desa Wuragati menilai kantor kepala desa ini lebih mirip dengan pendopo. Kantor yang ditempati sang kepala desa Wuragati adalah bangunan tua yang dibangun tahun 1904 pada zaman kolonial Belanda. Berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa pun digulirkan aparat desa yang dimotori Pak Askari, Kuwu Desa Wuragati. Berbagai upaya kita lakukan untuk mengangkat perekonomian masyarakat, diantaranya dengan mengembangkan UKM-UKM yang ada. Kita tampung dalam koperasi, kita kasih modal karena permasalahan kami meyakini permasalahan UKM 3. Satu modal, kedua pengemasan, ketiga pemasaran. Modalnya kita kasih, terus hasil produksinya kita tampung. Dari hasil yang mereka kirim kepada desa, kepada koperasi terutama, itu dipotong untuk cicilan gitu. Jadi mereka nggak terasa gitu. Alhamdulillah dengan pelayanan desa yang selalu memperhatikan masyarakat, baik yang ada di dalam desa Wuragati maupun di luar, kita akhirnya didukung oleh masyarakat secara keseluruhan gitu. Pak Askari dibantu aparat desanya mengembangkan program Pancasembada yang mencakup 5 aspek kehidupan, yaitu bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan bidang pemerintahan. Di bidang pangan misalnya, setiap rukun warga memperoleh tanah garapan berupa sawah seluas 3.500 meter persegi dengan sistem bagi hasil, dan separuh dari hasil sawah tersebut disimpan di lumbung pangan masing-masing RW untuk stok pangan. Stok pangan ini akan dimanfaatkan pada saat musim paceklik, dan dari bunga pinjaman warga digunakan untuk membantu warga di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Desa Wuragati saat ini sudah memiliki sarana pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas, baik sekolah umum maupun madrasah. Bangunan yang dilengkapi 4 ruang kelas dan 1 ruang guru ini merupakan hasil swadaya masyarakat dengan biaya sebesar 300 juta rupiah.
Konstruksi bangunan madrasah ini cukup kokoh. Dengan menggunakan rangka baja dan kusen besi yang diharapkan warga, bangunan ini akan tahan lama. Berdekatan dengan bangunan madrasah, juga berdiri masjid yang bisa menampung 200 jamaah dan sekaligus dijadikan tempat belajar mengaji anak-anak warga desa. Kemajuan yang dicapai Desa Weragati yang meraih berbagai penghargaan dari tingkat kabupaten hingga provinsi juga memacu desa-desa lainnya di Kecamatan Palasa untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. Desa Weragati merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Palasa, yang memang desa tersebut merupakan desa pertumbuhan kooperatif dan mendapat juara tingkat provinsi, juara pertama. Tidak jauh dari kantor Kepala Desa Weragati, terdapat bangunan megah, yaitu Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat. Pondok pesantren ini didirikan tahun 2005 oleh Haji Nasaria yang terpanggil membangun sarana pendidikan di Desa Weragati. Saat ini santri yang tengah menuntut ilmu di pondok pesantren ini berjumlah 397 santri dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan yang meliputi jurusan keperawatan, farmasi, dan analis. Biaya pendidikan di sini tuh sangat murah. Untuk SD dan TK itu hanya 50.000 SPP-nya 1 bulan. Kemudian untuk uang awalnya hanya 75.000 ya. Bagi mereka yang tidak mampu, yang kebetulan yatim piatu dan fakir miskin, itu gratis dan kami dibiayai dari keluarga. Pondok Pesantren Ar-Rahmat menerapkan metode pendidikan modern seperti halnya pesantren modern lainnya, yaitu sistem pendidikan terpadu. Sistem pendidikan terpadu ini meliputi sistem sekolah dan pesantren, serta integrasi keilmuan antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Kepada para santri diwajibkan menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kemampuan ICT atau informasi, komunikasi, dan teknologi. Sehingga anak didik ini di samping belajar pengetahuan umum juga belajar masalah ilmu-ilmu agama. Hal ini sangat penting sekali dalam kaitannya membina akhlak generasi muda bangsa kita ini, di mana diharapkan lulusan-lulusan dari Pondok Pesantren Ar-Rahmat ini menguasai iptek dan ipta. Sementara itu, kaum perempuan di desa ini juga tidak mau ketinggalan ikut membangun desa dengan mengolah berbagai macam makanan ringan seperti opak singkong. Opak singkong yang gurih dan renyah ini tentu dapat menjadi teman waktu camilan Anda. Tapi tahukah Anda dengan kreativitas para warga desa Weragati ini, ternyata opak singkong yang terlihat biasa menjadi luar biasa dengan kemasannya yang menarik dan rasa-rasa yang bervariasi. Dan tentu saja dengan inovasi tersebut, semua kalangan pun menyukai cemilan opak singkong ini. Potensi lainnya dari Desa Weragati yang mendapat penghargaan sebagai desa pertumbuhan terbaik di Provinsi Jawa Barat, yaitu produk makanan berupa sale pisang dan keripik singkong. Gagasan membuat keripik singkong berasal dari Ibu Kubu yang jeli melihat pasar dari produk keripik singkong sejenis. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, ternyata kemasan dan rasa dan kepraktisan sangat menentukan produknya untuk disukai konsumen. Ia pun mengemasnya dalam ukuran kecil berisi 20 gram dengan desain kemasan yang berwarna-warni dan dijualnya Rp500 per bungkus untuk konsumen anak-anak. Kemasan besar dengan desain menarik dijualnya seharga Rp7.500 yang produknya dijual ke hotel-hotel berbintang di Kota Bandung, Cirebon, dan Jakarta. Opak diciptakan ini untuk disukai anak-anak. Karena kalau bulat kan ini bisa besar itu susah. Jadi kita pengen biar anak-anak tertarik dibikin seperti ini, dikemas, dipakai bumbu
Udah di pasar kan ke warung-warung Majalengka, Bekasi, Cirebon, Tegal, dan hotel berbintang wilayah Bandung. Opak singkong khas Desa Weragati ini produksinya sekitar 680 bungkus, ukuran besar dan kecil, dengan omset Rp1.750.000 per hari. Masih di Desa Weragati, industri rumah tangga lainnya adalah pembuatan sale pisang. Pisang yang dijadikan sale ini adalah pisang Raja Siem dan Ambon yang dipasok dari luar Desa Weragati. Ibu Yati, warga Desa Weragati ini memperkerjakan 7 orang tenaga untuk membuat sale pisang, dari mulai proses mengupas kulit, memotong, hingga menjemurnya di terik sinar matahari selama 3 hari. Setelah kering, pisang kemudian dicelupkan ke adonan tepung terigu dan diberi vanili yang selanjutnya digoreng. Sale pisang yang diberi merek Sale Pisang Manis Asri sudah memperoleh rekomendasi Departemen Kesehatan sebagai produk industri rumah tangga atau PIRT serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia Majalengka. Segar juga pemirsa, tapi tahukah Anda minuman segar yang baru saja saya minum terbuat dari jeruk sambal seperti ini? Nah, Desa Weragati ternyata memiliki tempat untuk mengolah jeruk sambal seperti ini menjadi minuman segar yang dikenal dengan jeruk apa Ibu? Jestika, jeruk sambal Weragati Majalengka. Dan di belakang saya bisa terlihat proses pembuatannya. Pembuatan sirup yang diberi label atau merek Jestika, singkatan jeruk sambal Weragati Majalengka, merupakan kegiatan home industry atau industri rumah tangga yang dikerjakan oleh kelompok wanita desa setempat. Proses pembuatan sirup dilakukan oleh 8 kelompok yang berjumlah 40 orang, yang terdiri dari kelompok pengupas kulit jeruk, kelompok yang khusus memeras air jeruk, dan lainnya memasaknya. Jeruk yang dijadikan bahan sirup ada 2 jenis, yaitu jeruk sambal dan jeruk peras. Setelah diperas airnya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari stainless steel, berdasarkan rekomendasi Badan Pengkajian dan Penerapan Pertanian BPTP Jawa Barat, agar air perasan menjadi steril dan higienis, sehingga tidak merubah rasa. Pertama-tama kita timbang dulu bahan bakunya, jeruk sambal, pilih yang kualitasnya bagus, yang kira-kira segar. Udah gitu dicuci, udah ditimbang dulu, terus dicuci. Setelah dicuci dikupas sampai benar-benar kulitnya hilang. Terus pengepresan, setelah dipres airnya diambil. Setelah diambil dimasak sampai mendidih. Terus disaring dulu ya, setelah dikupas, setelah dipres disaring. Setelah disaring dimasak lalu diambil itunya, air busanya. Udah itu dimasak lagi air. Takarannya 1 liter air jeruk. Air biasanya 7 liter. Semula wadah untuk menampung air perasan jeruk masih menggunakan bahan dari aluminium biasa, namun tidak tahan terhadap tingkat keasaman yang tinggi dan mudah berkarat. Perasan air jeruk dimasak sampai mendidih selama beberapa jam dengan komposisi antara perasan jeruk dan air matang 1:4, dan selama proses pemasakan dicampur gula pasir.
Setelah proses pemasakan selesai, kemudian didinginkan selama 3 jam untuk kemudian dimasukkan ke dalam botol ukuran 1000 ml. Warna sirup jeruk khas Desa Weragati ini terdiri dari 2 macam warna dan rasa, yaitu warna oranye berasal dari jeruk peras dan warna hijau berasal dari jeruk sambal. Produksi sirup jeruk peras Jessica ini dipasarkan ke outlet-outlet di Kota Majalengka dengan harga Rp9.000 per botol. Produksi sirup dari Desa Weragati ini seringkali diikutsertakan dalam skala nasional di Jakarta melalui pameran produk UKM mewakili Provinsi Jawa Barat dan cukup mendapat respon konsumen. Produk sirup Jessica ini sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI Majalengka dan produk industri rumah tangga atau PIRT dari Departemen Kesehatan. Saat ini produksi sirup Desa Weragati mencapai sekitar 6.000 botol per bulan dengan omset mencapai Rp54 juta. Koperasi ini menjual berbagai produk olahan makanan tradisional khas Jawa Barat seperti opak singkong, dodol, sirup Jessica, keripik pisang, sale pisang, dan minyak asiri untuk melayani pembeli dari luar desa sebagai oleh-oleh Desa Weragati. Peranan koperasi di sini adalah sebagai mitranya BUMDes, badan usaha milik desa yang di dalamnya memproduksi Jesti atau jeruk sambal Weragati. Selain itu juga kami memasarkan produk-produk yang UKM yang ada di Desa Weragati dan Kabupaten Majalengka. Untuk Jesti, hak pemasarannya sepenuhnya diserahkan kepada koperasi yang kita kelola, yaitu Koperasi Bina Mandiri. Penghasilan per bulan ya lumayan besar. Omset usaha itu perputaran sekitar 300 juta. Sekitar 300 juta lebih. Ya, ini dikelola di koperasi. Dan keuntungan bagi para petani jeruk itu, petani menjual jeruk ke koperasi memberikan jeruk ke BUMDes, dan nanti setelah jadi produk, BUMDes mengembalikan produknya ke koperasi. Jadi hak pemasaran tunggal dipegang oleh koperasi. Koperasi yang melayani unit usaha simpan pinjam dan usaha perdagangan bagi anggota dan masyarakat saat ini mempunyai modal usaha Rp400 juta. Unit simpan pinjam melayani anggota yang memerlukan modal usaha dengan pinjaman maksimal Rp2 juta. Saat ini anggotanya mencapai 119 orang. Kaum ibu pun juga memperoleh penghasilan tambahan dengan mengerjakan pesanan perusahaan konveksi milik salah seorang warga desa. Pemilik konveksi menyediakan perangkat mesin jahit untuk menjahit busana sesuai pesanan. Kaum perempuan yang tergabung dalam PKK secara rutin setiap 2 minggu sekali mengadakan pertemuan di balai desa untuk membahas berbagai program organisasi.